Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari masih dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, kemarin kita sudah melihat makna pertama dari tulus hati itu, yaitu kesungguhan terhadap Tuhan, kesungguh-sungguhan hati kita. Yang kedua, hari ini kita akan merenungkan makna kedua dari ketulusan hati. Dari ketulusan hati, Allah baik bagi mereka yang tulus hati, ialah mengenai integritas. Saudara-saudara, betapa pentingnya integritas, itu kesesuaian, kesamaan antara perkataan dan perbuatan, bahkan isi hati kita. Dalam segala hal, hari-hari ini orang menginginkan integritas. Saudara-saudara, dalam hal apa saja kita harus menunjukkan integritas dalam kehidupan kita. Pertama, saudara-saudara, tentunya dalam membina hubungan kita dengan sesama. Di dalam Alkitab kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 20 dikisahkan ketika Abraham dan Abimelek sempat mengalami masalah karena Abraham berbohong tentang istrinya, walaupun tidak 100% berbohong. Dia berkata tentang Sarah bahwa dia adalah adiknya. Lalu Abimelek hampir saja mengambil Sarah menjadi istrinya. Hampir saja menghampiri Sarah sebagai seorang istri. Untuk Allah campur tangan. Lalu Abimelek berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku tulus hati. Ayat yang kelima dikatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, Abimelek mempunyai integritas dalam perbuatannya. Sebagai orang Kristen, kepada jemaat di Tesalonika, kemudian Paulus juga mengingatkan kita, saudara-saudara, jangan kita memperdayakan sesama kita. Jangan memperdaya sesama kita, saudara-saudara. Kita, kalau saudara sebagai anak muda yang mendengar firman Tuhan ini, ingat, membina hubungan, jangan memperdaya orang lain. Jangan memperdaya saudaramu. Itu yang pertama. Yang kedua, integritas juga kita harus tunjukkan dalam bekerja. Daud, saudara-saudara, Daud, dia seorang raja, lalu kemudian dikatakan demikian, dia menunjukkan integritas dalam bekerja sebagai seorang raja. Mazmur 78 ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ini integritas, ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Harus menunjukkan integritas dalam pekerjaan, tulus hati dalam bekerja. Saya yakin semua orang, semua pimpinan-pimpinan perusahaan ingin memiliki anak buah yang tulus dalam bekerja. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Saudara-saudara, kemudian juga kita melihat integritas ini kita juga harus tunjukkan teristimewa juga kepada Allah. Kepada Allah. Tulus hati terhadap Allah. 1 Raja-Raja pasal 9, saudara-saudara, nasihat Tuhan, peringatan Tuhan kepada Salomo, anak dari Raja Daud, bahwa dia harus juga menunjukkan ketulusan hati, integritas ketika dia melakukan pemerintahan terhadap orang Israel. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 9, kita melihat firman Tuhan berkata demikian, ayat yang keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan
akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Jikalau engkau tulus hati sama seperti Daud ayahmu, ini kata Tuhan, janji Tuhan. Saudara-saudara, kita mengenal juga seorang yang bernama Ayub. Tuhan memuji Ayub atas integritasnya di hadapan Tuhan, di hadapan iblis. Saudara-saudara, ketika iblis pun menghancurkan kehidupan Ayub, Ayub tetap memiliki integritas yang baik, menjaga integritas yang baik. Saudara, kita harus memiliki integritas, ketulusan hati. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Kita melihat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 1 dikatakan demikian, saudara. Amsal 19 ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi beban. Lebih baik seorang miskin tetapi dia memiliki integritas. Lebih baik seorang miskin tetapi ia memiliki integritas daripada orang yang serong bibirnya, artinya tidak memiliki integritas. Pasal 20, berkat daripada orang yang memiliki integritas. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin, saudara. Kita memiliki integritas, keturunan kita akan menikmati berkat-berkat Allah. Dari kita sampai kepada keturunan-keturunan kita akan menerima berkat-berkat. Berbahagialah keturunannya, kata firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.